Jakarta, 1 Oktober 2025, jantung sepak bola Indonesia kembali berdebar kencang. Bukan karena euforia kemenangan, melainkan karena bayangan kegagalan yang dipicu oleh musuh tak terduga, badai cedera. Menjelang dua pertandingan paling krusial dalam sejarah partisipasi mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tim nasional Indonesia harus menelan pil pahit. Sebanyak 5 pemain pilar utama, yang sebagian besar merupakan bintang diaspora yang bermain di Eropa dan Thailand, dilaporkan berada dalam kondisi cedera atau diragukan kebugarannya. Situasi ini menciptakan atmosfer gawat darurat di tengah persiapan skuad Garuda asuhan pelatih legendaris Belanda, Patrick Kluivert. Indonesia dijadwalkan menghadapi timnas Arab Saudi pada 9 Oktober 2025, disusul duel melawan timnas Irak pada 12 Oktober 2025. Kedua laga yang merupakan bagian dari putaran keempat ini tidak hanya sekedar perebutan poin, melainkan penentu nasib untuk melangkah lebih dekat menuju putaran final Piala Dunia 2026. Dengan hanya juara grup yang berhak lolos otomatis, setiap kekurangan dalam skuad adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa ditoleransi. Dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Kluivert untuk pemusatan latihan atau TC, 5 nama besar tersebut adalah Emil Audero Mulyadi, Maarten Paes, Sandy Walsh, Mark Klok, dan Ole Roemeny. Kehilangan mereka merata di setiap lini, dari bawah mistar gawang, jantung pertahanan, hingga ujung tombak, membuat Patrick Kluivert dituntut untuk melakukan manuver taktis dan rotasi yang beresiko dalam waktu yang sangat sempit. Krisis penjaga gawang, Emil Audero Mulyadi dan Maarten Paes. Lini penjaga gawang timnas Indonesia kini menjadi area yang paling meresahkan. Dua kiper utama berdarah campuran yang bermain di luar negeri, Emil Audero Mulyadi dan Maarten Paes, secara bersamaan dihantam masalah kebugaran yang serius. Emil Audero Mulyadi, kiper Cremonese, Serie A Italia. Emil Audero, yang baru saja menemukan performa terbaiknya bersama Cremonese di Serie A Italia, harus menepi karena cedera. Insiden ini terjadi secara mendadak saat sesi pemanasan jelang pertandingan Cremonese melawan Como 1907 pada akhir pekan lalu. Kabar dari media-media Italia menyebutkan bahwa kiper berusia 28 tahun ini mengalami masalah pada otot flexor. Cedera ini bukan sekedar ketidaknyamanan biasa, laporan medis mengindikasikan bahwa Audero mungkin memerlukan waktu pemulihan total hingga sekitar 20 hari. Jika estimasi waktu ini benar, maka peluang Audero untuk tampil membela Garuda, terutama pada laga pertama melawan Arab Saudi pada 9 Oktober 2025, akan sangat kecil. Bahkan untuk laga kedua melawan Irak pada 12 Oktober 2025, ia mungkin belum mencapai tingkat kebugaran 100%. Kehadiran Emil Audero di bawah mistar gawang sangat krusial. Dalam beberapa laga sebelumnya, ia telah menunjukkan kualitas kelas atasnya dengan melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, menjadikannya raja save di klubnya. Absennya Audero berarti Indonesia kehilangan palang pintu terakhir yang memiliki pengalaman panjang menghadapi intensitas permainan kelas Eropa. Maarten Paes, kiper FC Dallas MLS. Masalah kiper semakin runyan dengan kondisi Maarten Paes. Kiper FC Dallas ini sudah lebih dulu menepi akibat cedera hamstring yang dialaminya sejak Juli 2025. Meskipun namanya tetap dimasukkan dalam daftar 28 pemain oleh Patrick Kluivert, Paes dilaporkan belum mendapatkan menit bermain kompetitif sama sekali di klubnya sejak saat itu. Kondisi Paes berada di persimpangan jalan. Secara teknis ia sudah kembali berlatih, namun ia kehilangan match fitness, kebugaran bermain dalam intensitas pertandingan penuh. Melawan tim sekelas Arab Saudi dan Irak yang terkenal dengan daya serang tinggi dan kecepatan transisi, kiper harus berada dalam puncak performanya. Mengandalkan Paes tanpa menit bermain yang cukup adalah pertaruhan besar. Krisis ini secara otomatis menyisakan hanya Hernando Ari Persebaya Surabaya sebagai kiper yang memiliki kebugaran optimal dan match fitness yang teruji. Kluivert kini menghadapi dilema besar. Apakah harus memanggil kiper darurat seperti Nadio Arguanita atau Syahrul Trisna untuk menambah opsi atau mengambil resiko dengan Hernando Ari sebagai kiper tunggal yang siap tempur? Keputusan ini akan menentukan bagaimana lini pertahanan Indonesia akan diorganisasi di putaran yang sangat menentukan ini. Lubang di lini tengah dan belakang, Sandy Walsh dan Mark Klok.
Tak hanya kiper, masalah juga menjangkit lini belakang dan tengah, dua sektor yang menjadi kunci stabilitas Garuda. Sandy Walsh, bek sayap atau bek tengah, Buriram United, Thai League One. Sandy Walsh adalah bek sebaguna yang sangat diandalkan Patrick Kluivert, baik sebagai bek sayap kanan maupun bek tengah dalam skema 3 bek. Walsh menjadi korban terbaru dari badai cedera ini. Ia ditarik keluar pada menit ke-18 saat membela klubnya Buriram United dalam laga penting AFC Champions League Elite melawan Seoul FC Seoul pada 30 September malam waktu Indonesia Barat. Cedera mendadaknya yang dialami Walsh segera menimbulkan kekhawatiran besar. Meskipun Buriram United belum merilis pernyataan resmi mengenai tingkat keparahan cederanya, dipastikan bahwa cedera yang membuatnya harus ditarik keluar di awal pertandingan memiliki dampak signifikan. Kehilangan Sandy Walsh akan sangat mempengaruhi fleksibilitas taktik Kluivert. Walsh bukan hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga sangat aktif membantu serangan dan memiliki kemampuan umpan silang yang baik. Alternatif di posisi bek sayap kanan kini bergantung pada pemain seperti Yance Sayuri atau potensi pergeseran pemain lain seperti Kevin Dix atau Eliano Reinders. Mark Klok, gelandang tengah Persib Bandung, BRI Super League. Kapten Persib Bandung Mark Klok juga menambah daftar panjang pemain yang bermasalah. Klok mengalami cedera saat berlaga di AFC Champions League 2 melawan Lion City Sailors yang memaksanya ditarik keluar pada menit ke-44. Cedera ini membuatnya absen dalam pertandingan domestik Persib melawan Arema FC. Meskipun ia sempat duduk di bangku cadangan saat melawan Persita Tangerang, Klok tidak diturunkan, menandakan bahwa kebugarannya masih jauh dari ideal. Peran Klok di lini tengah timnas Indonesia sangat vital. Ia adalah di playing playmaker atau pengatur serangan dari dalam, sekaligus jangkar pertahanan yang bertugas mendistribusikan bola dan memutus serangan. Kehilangan Klok berarti Indonesia akan kehilangan engine dan pemimpin di lapangan. Gelandang-gelandang lain seperti Tom Haye, Joey Pelupesi, Ricky Kambuaya atau Nathan Chua Uon harus siap memikul beban berat ini. Terutama Tom Haye yang mungkin besar akan menjadi tumpuan utama Kluivert dalam membangun serangan dari lini kedua. Tanda tanya di lini serang. Ole Romeni. Di sektor penyerangan, Patrick Kluivert juga menghadapi situasi dilematis dengan pemain yang baru bergabung. Ole Romeni, penyerang Oxford United EFL League One. Ole Romeni, penyerang yang diharapkan menjadi solusi ketajaman Garuda, ternyata masih dalam proses pemulihan serius. Ia harus menjalani operasi akibat cedera punggung kaki yang dideritanya saat pertandingan pramusim Oxford United melawan Arema FC. Hingga saat ini Romeni belum tampil dalam satu pun pertandingan kompetitif untuk Oxford United dan masih menjalani program pemulihan intensif. Meskipun kondisinya belum 100%, Kluivert tetap memanggil Romeni ke dalam skuad 28 pemain. Langkah ini bisa diartikan sebagai upaya agar Romeni tetap berada di lingkungan timnas dan terus dipantau perkembangannya, atau sebagai sebuah judi yang berharap Romeni bisa fit di detik-detik akhir untuk memberikan opsi di lini depan. Jika Romeni dipastikan absen, tumpuan serangan akan jatuh kepada penyerang lain seperti Ramadan Sananta, Mauro Gilstra, atau winger yang bisa dimainkan lebih ke depan seperti Ragnar Ortamangmonen dan Egy Maulana Fikri. Kehadiran Romeni yang memiliki postur ideal dan kecepatan sangat dibutuhkan untuk membongkar pertahanan Arab Saudi dan Irak. Tantangan taktis Patrick Kluivert, mencari solusi darurat. Badai cedera ini secara langsung menguji kedalaman skuad timnas Indonesia dan kemampuan manajerial Patrick Kluivert. Dari 28 pemain yang dipanggil, Kluivert harus mencoret 5 pemain sebelum hari pertandingan untuk memenuhi regulasi 23 pemain di matchday squad. Ironisnya, 5 pemain yang kini diragukan adalah mereka yang paling mungkin dicoret meskipun mereka adalah pemain pilar. Opsi pengganti yang tersedia. Kiper. Jika Audero dan Pais absen, Hernando Ari disokong oleh Hernando Ari yang harus tetap fokus akan menjadi andalan tunggal. Kluivert harus segera memutuskan pemanggilan kiper tambahan dengan nama-nama seperti Nadio Arguanita Borneo FC atau Syahrul Trisna Persikabo 1973 yang menjadi kandidat kuat. Pertahanan, posisi Sandy Walsh bisa diisi oleh Yance Sayuri yang sedang on fire bersama klubnya atau Eliano Reinders. Untuk posisi bek tengah, Jay Ides, Justin Hubner, dan Rizky Ridho menjadi trio inti yang paling mungkin diturunkan. Gelandang, tanpa Mark Klok, poros ganda kemungkinan akan diisi oleh Tom Haye dan Joey Pelupesi. Haye akan mengambil peran di playing playmaker, sementara Pelupesi bisa menjadi gelandang petarung. Kreativitas akan diandalkan dari Stefano Lillipali atau Ricky Kambuaya di lini tengah serang. Penyerang, lini depan mungkin akan mengandalkan kombinasi kecepatan dari Ragnar Ortamangmonen, Miliano Jonathans, dan Egy Maulana Fikri, dengan Ramadan Sananta sebagai penyerang murni.
Tantangan mental dan taktis situasi ini memberikan tekanan mental yang sangat besar. Clivert harus mampu menjaga semangat juang tim di tengah berita buruk ini. Taktik yang akan diusung kemungkinan akan lebih pragmatis, fokus pada pertahanan solid dan mengandalkan serangan balik cepat, mengingat Arab Saudi dan Irak adalah tim yang secara tradisi kuat dalam penguasaan bola dan tekanan tinggi. Kematangan mental para pemain lokal dan diaspora yang tersisa seperti Jay Ides, Justin Hubner, dan Hernando Ari akan menjadi penentu. Membedah kekuatan lawan, Arab Saudi dan Irak. Dua lawan yang akan dihadapi Indonesia bukanlah lawan sembarangan. Keduanya adalah raksasa sepak bola Asia yang memiliki rekam jejak mumpuni di kancah internasional. Arab Saudi, 9 Oktober 2025, pertandingan pertama melawan Arab Saudi akan digelar di King Abdullah Sport City. Arab Saudi yang merupakan tim langganan Piala Dunia, baru saja melewati fase sulit di kualifikasi. Mereka dikenal memiliki disiplin taktik tinggi, fisik prima, dan didukung oleh Liga Domestik Saudi Pro League yang kini dipenuhi bintang-bintang top dunia. Meskipun sebagian besar pemain timnas mereka berasal dari klub-klub lokal seperti Al Hilal dan Al Nassr. Kekuatan utama Saudi terletak pada kolektivitas dan kecepatan para winger mereka. Mereka akan bermain di kandang sendiri dengan dukungan supporter fanatik. Bagi Indonesia, sejarah pertemuan selalu berat. Indonesia harus mengerahkan pertahanan terbaik mereka yang ironisnya sedang kehilangan Sandy Walsh untuk meredam Arab Saudi sejak awal. Kunci sukses adalah menahan gempuran di 20 menit pertama dan memanfaatkan transisi cepat di lini tengah yang dipimpin Tom Haye. Irak, 12 Oktober 2025. 3 hari berselang Indonesia akan menjamu Irak kemungkinan di lokasi netral atau home base yang ditentukan PSSI. Irak adalah tim yang secara fisik sangat kuat dan memiliki gaya permainan yang agresif dan tak kenal kompromi. Dalam beberapa pertemuan terakhir, Indonesia selalu kesulitan menghadapi Irak baik di kualifikasi Piala Dunia maupun di Piala Asia. Juang tinggi dan pemain-pemain yang berpostur besar, terutama di lini tengah dan pertahanan. Kehadiran striker target man yang kuat secara fisik akan menjadi ancaman serius bagi duet bek tengah Indonesia. Tanpa Emil Audero dan Sandy Walsh, Hernando Ari harus menunjukkan performa terbaik sepanjang karirnya untuk mengamankan gawang dari gempuran singa Mesopotamia. Kualitas Mark Klok yang bisa menahan duel-duel fisik di tengah akan sangat dirindukan. Optimisme di tengah tantangan. Meskipun badai cedera ini merupakan pukulan telak, ini juga bisa menjadi momentum bagi pemain lain untuk membuktikan diri. Sepak bola seringkali melahirkan pahlawan tak terduga dari bangku cadangan. Pemain-pemain seperti Jay Idzes, Justin Hubner, Nathan Taon, dan Hernando Ari yang tengah dalam kondisi bugar, kini harus memimpin tim dengan performa terbaik mereka. Patrick Kluivert harus segera mengambil keputusan tegas, memprioritaskan pemain yang 100% fit, meskipun harus mengorbankan nama besar. Jika Emil Audero dan Sandy Walsh tidak fit, Kluivert harus berani mencoret mereka untuk memberikan tempat kepada pemain yang siap tempur sejak menit pertama. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah panggung pembuktian bagi timnas Indonesia. Dengan dukungan jutaan supporter dan semangat Garuda di dadaku, Indonesia harus menghadapi tantangan ini dengan kepala tegak. Cedera adalah bagian dari permainan, tetapi semangat juang adalah warisan abadi. Kini saatnya para pemain yang tersisa untuk bangkit dan menunjukkan bahwa kedalaman skuad Garuda cukup kuat untuk menghadapi dua raksasa Asia, meskipun dengan kondisi darurat di berbagai lini. Laga ini bukan hanya soal taktik, melainkan tentang mentalitas juara. Ini adalah rangkuman dan elaborasi berita mengenai badai cedera timnas Indonesia. Diperluas menjadi artikel panjang yang komprehensif, mencakup analisis mendalam, profil pemain yang cedera, dampak taktis, serta tantangan menghadapi Arab Saudi dan Irak di putaran keempat. Badai cedera menerpa skuad Garuda. Analisis krisis 5 pilar timnas Indonesia jelang duel hidup mati kontra Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jakarta, 1 Oktober 2025.
Di tengah euforia dan harapan besar jutaan penggemar, tim nasional Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit menjelang babak penentuan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan skuad Garuda yang dipimpin oleh pelatih legendaris Belanda, Patrick Kluivert, terancam lumpuh akibat badai cedera yang tiba-tiba menimpa 5 pemain pilarnya. Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 laga krusial yang menentukan nasib mereka. Melawan timnas Arab Saudi pada 9 Oktober 2025, disusul duel kontra timnas Irak pada 12 Oktober 2025. Hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dalam situasi do or die seperti ini, kehilangan satu pemain inti saja sudah menjadi kerugian besar. Namun, kehilangan 5 pilar utama secara bersamaan menciptakan krisis gawat darurat yang merata di seluruh lini. 5 nama besar yang berada dalam kondisi cedera atau diragukan kebugarannya adalah Emil Audero Mulyadi, Martin Paes, Sandy Walsh, Mark Locke, dan Ole Romini. Nama-nama ini mewakili kekuatan dan pengalaman yang didatangkan dari kancah sepak bola Eropa dan Asia Tenggara. Absennya mereka memaksa Patrick Kluivert untuk menyusun rencana B, C, bahkan D dalam waktu yang sangat mepet. Krisis ganda di bawah mistar gawang, vitalitas yang hilang. Lini yang paling terasa dampaknya adalah posisi penjaga gawang, sektor yang vital dalam menghadapi tim-tim kuat Asia Barat. 2 kiper utama yang dipanggil Emil Audero dan Martin Paes sama-sama berada dalam kondisi meragukan. Emil Audero Mulyadi, kiper Cremonese Serie A Italia. Emil Audero, kiper berdarah Mataram yang bermain di Serie A Italia, menjadi sorotan terbaru. Ia mengalami cedera saat sesi pemanasan jelang pertandingan Cremonese melawan Como 1907. Menurut laporan media Italia, Audero mengalami masalah pada otot flexor. Analisis cedera dan dampak, cedera otot flexor pada dasarnya menyerang otot yang berfungsi untuk menekuk bagian tubuh. Dan bagi kiper, cedera ini dapat sangat menghambat gerakan eksplosif saat melompat atau menjatuhkan diri. Laporan medis mengindikasikan bahwa Audero memerlukan waktu pemulihan sekitar 20 hari. Dengan jadwal pertandingan kontra Arab Saudi hanya hitungan hari, mustahil bagi Audero untuk mencapai match fitness yang dibutuhkan. Implikasi taktis, absennya Audero adalah kehilangan besar. Ia dikenal memiliki refleks cepat, kemampuan antisipasi yang baik, dan pengalaman bermain di liga dengan intensitas tinggi. Kehadirannya memberikan rasa aman di jantung pertahanan. Tanpa dia, tekanan mental akan berlipat ganda pada kiper pengganti. Martin Paes, kiper FC Dallas MLS. Situasi semakin rumit dengan kondisi Martin Paes. Kiper FC Dallas ini sudah lebih dulu dibekap cedera hamstring sejak Juli 2025. Meskipun sudah kembali berlatih, Paes belum mendapatkan menit bermain kompetitif sama sekali bersama klubnya. Analisis kondisi, meskipun namanya masuk dalam daftar 28 pemain, Paes diragukan kebugarannya. Kehilangan match fitness selama berbulan-bulan membuatnya menjadi pertaruhan besar. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia membutuhkan kiper yang berada di puncak performa, bukan kiper yang sedang menjalani rehabilitasi kebugaran. Darurat Kluivert. Dengan keraguan pada Audero dan Posemai Paes, Patrick Kluivert praktis hanya memiliki Hernando Ari Persebaya Surabaya yang siap tempur. Jika Paes dan Audero dipastikan absen, Kluivert harus membuat keputusan cepat untuk memanggil kiper cadangan yang sudah teruji, seperti Nadeo Argawinata atau Syahrul Trisna, untuk memastikan Indonesia tidak hanya memiliki satu kiper yang benar-benar siap. Lini belakang dan tengah terluka, lubang kepemimpinan. Garis pertahanan dan lapangan tengah yang seharusnya menjadi benteng utama skuad Garuda juga kehilangan 2 jenderal penting. Sandy Walsh, bek sayap atau bek tengah, Buriram Hidayat, Tailik Wan. Sandy Walsh adalah pemain serba bisa yang menjadi andalan Kluivert karena kemampuannya bermain di berbagai posisi.
ia menjadi korban cedera terbaru. Walsh ditarik keluar pada menit ke-18 saat membela Buriram United dalam laga AFC Champions League Elite melawan FC Seoul pada 30 September. Analisis cedera dan dampak. Meskipun detail resmi cedera belum dirilis Buriram United, pergantian cepat di awal pertandingan menunjukkan adanya masalah serius. Sebagai bek sayap yang dituntut mobilitas tinggi, cedera pada kaki atau lutut akan sangat membatasi pergerakannya. Implikasi taktis. Kehilangan Walsh meninggalkan lubang besar di sisi kanan pertahanan. Walsh tidak hanya defensif, ia juga menyediakan overlap dan umpan silang berkualitas yang dibutuhkan dalam skema serangan balik cepat. Alternatif yang paling mungkin adalah Yanse Sayuri atau penempatan Kevin Dix di posisi bek sayap. Dix sendiri diharapkan menjadi salah satu pilar utama bersama Jay Itzey dan Justin Hapner di jantung pertahanan. Mark Klok, gelandang tengah Persib Bandung, BRI Super League. Mark Klok, sang engine lini tengah timnas Indonesia, juga tergelincir dalam daftar cedera. Gelandang naturalisasi ini cedera saat berlaga di AFC Champions League 2 melawan Lion City Sailors dan harus ditarik keluar pada menit ke-44. Kondisi ini memaksanya absen di beberapa laga domestik Persib Bandung. Analisis cedera dan dampak. Mark Klok adalah pengatur tempo, pemutus serangan lawan, dan eksekutor bola mati yang handal. Tanpa Klok, timnas Indonesia kehilangan sosok pemimpin yang vokal dan agresif di lapangan tengah, serta pemain yang mampu menahan duel-duel fisik dengan gelandang-gelandang Arab Saudi dan Irak yang berpostur tinggi. Solusi lini tengah. Patrick Kluivert harus mengandalkan kombinasi pemain seperti Tom Hai dan Joey Pelupessy sebagai poros ganda utama. Hai diharapkan bisa mengambil peran playmaker dari lini kedua, sementara Pelupessy harus membuktikan kemampuannya sebagai gelandang petarung yang mendisiplinkan lini tengah. Pemain veteran seperti Stefano Lillipali atau Diki Kambuaya juga harus siap memberikan support agresif dari lini kedua. Tanda tanya di ujung tombak, Ole Romani. Di lini serang, Patrick Kluivert menghadapi dilema striker dengan kondisi Ole Romani. Ole Romani salah satu opsi striker baru yang sangat dinantikan, masih dalam tahap pemulihan pasca operasi akibat cedera punggung kaki yang dideritanya saat pramusim. Analisis kondisi. Meskipun dipanggil dalam skuad 28 pemain, Romani belum tampil dalam pertandingan kompetitif bersama Oxford United. Keputusan Kluivert memanggilnya menunjukkan bahwa ia sangat menghargai potensi Romani yang memiliki postur ideal dan naluri gol tajam. Namun sama seperti Paes, Romani diragukan match fitness-nya. Implikasi lini serang. Tanpa Romani yang prima, opsi striker murni kembali bergantung pada Ramadan Sananta dan Mauro Zilstra. Kluivert mungkin akan lebih banyak mengandalkan kecepatan winger seperti Ragnar Ortamangun, Egy Maulana Fikri dan Biliano Jonathans dalam skema false nine atau rotasi cepat untuk membongkar pertahanan lawan. Tantangan taktis Patrick Kluivert. Merangkai 23 nama terbaik. Regulasi putaran keempat mengharuskan Kluivert memangkas skuadnya dari 28 menjadi 23 pemain untuk setiap matchday. Ironisnya, 5 pemain yang cedera ini adalah kandidat utama yang akan dicoret jika tidak ada pemulihan ajaib. Strategi menghadapi lawan raksasa. Melawan Saudi Arabia, 9 Oktober. Arab Saudi yang akan bermain di kandang, Jeddah, dikenal dengan disiplin taktik tinggi, penguasaan bola superior dan kecepatan transisi. Tanpa Audero dan Walsh, Indonesia harus mengandalkan stabilitas trio bek tengah Jay Itzey, Justin Hapner dan Rizky Ridho atau Kevin Dix yang harus tampil nyaris sempurna. Lini tengah, Haye Pelupessy harus bekerja ekstra keras untuk memutus suplai bola dan memanfaatkan kecepatan Ragnar Ortamangun dan kawan-kawan dalam skema serangan balik cepat. Pertahanan yang sangat solid dan efektivitas serangan balik menjadi kunci utama. Melawan Irak 12 Oktober. Irak yang memiliki fisik kuat dan permainan agresif akan menjadi ujian berat bagi ketahanan mental dan fisik pemain Indonesia. Dalam pertemuan-pertemuan terakhir, Indonesia selalu kesulitan menghadapi fisik singa Mesopotamia. Tanpa Klok, Indonesia harus memastikan gelandang yang ada mampu memenangkan duel fisik dan second ball. Pertahanan harus siap menghadapi umpan silang dan bola-bola tinggi. Kesimpulan darurat. Badai cedera ini secara drastis mengurangi kedalaman dan kualitas skuad Indonesia. Keputusan Patrick Kluivert akan menjadi kunci. Prioritas kebugaran. Kluivert harus mengedepankan pemain yang 100% fit, terlepas dari nama besar sang pemain. Perubahan taktis. Formasi dan strategi harus lebih defensif dan pragmatis, fokus pada pengamanan lini tengah dan pertahanan. Harapan pahlawan baru. Momen ini adalah kesempatan bagi pemain cadangan seperti Yanse Sayuri, Eliano Raiders, atau Ricky Kambuaya untuk membuktikan diri sebagai pahlawan tak terduga.
Meskipun dalam kondisi darurat, semangat juang skuad Garuda harus tetap menyala. Laga di putaran keempat ini bukan hanya soal kualitas teknis, tetapi tentang ketahanan mental untuk berjuang demi satu tujuan, yaitu membawa mimpi Indonesia selangkah lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Seluruh mata publik ini tertuju pada Patrick Kluivert dan 23 pemain yang akan didaftarkan untuk menghadapi tantangan terbesar di benua Asia.